Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau datang untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Sebab kebaikan-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Mari jemaat sama-sama katakan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalamku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami mau memuji meninggikan nama-Mu Yesus. Mari jemaat bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bersama yang wanita, sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan bersama. Apapun yang ku alami, Selalu ada kebaikan-Mu Tuhan. selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidup. Mari yang pria bersama katakan. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati, aman dalamku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Selama yang Kau pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab kami percaya kuasa-Mu hidup dalam kehidupan kami Yesus. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal rahasia
segalanya di kehidupan kami Tuhan. Kau adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kami Yesus. Kau Yesus selamanya Tuhan. Kau Yesus selamanya Raja dalam kehidupan kami Yesus. Sebab itu kami meninggikan namamu Tuhan. Kami memuji bersorak bersama bagimu Yesus. Bagian yang terbaik selamanya takkan terhenti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Shalom Heroes, History Makers, YHS New Generation. Praise God, puji Tuhan. Saat ini kita bisa kembali lagi berjumpa dalam Saturday kita pada Sabtu ini. Dan tentunya semua dalam keadaan yang sehat, amin. Bisa sama-sama kita tulis di kolom komentar, saya sehat dan diberkati. Saya sehat dan diberkati. Haleluya. Nah, kembali lagi di Saturday dengan tema yang nyentrik, dengan tema yang out of the box, tema-tema yang anti mainstream. Saat ini kita mengambil tema YOLO, You Only Live Once, hidup hanya sekali. Nah, sebagai kita anak-anak muda, kaum milenial tentunya sangat sangat akrab dengan kata-kata ini. Karena di berbagai media sosial memiliki hashtag-hashtag tentang kata-kata ini. Di Facebook, Twitter, Instagram, banyak saya mendapati kata-kata YOLO, 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 hashtag YOLO, hashtag YOLO, You Only Live Once. Nah, karena kita hidup hanya sekali, sepatutnya kita menikmati kehidupan tersebut. Betul teman-teman? Nah, tapi dalam pandangan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan membuka tema YOLO ini. Kita akan membedah kehidupan kita yang hanya sekali ini dengan memaksimalkan kehidupan kita di dalam Kristus. Oke? Nah, bagaimana sih teman-teman kita dapat memaksimalkan kehidupan kita di dalam Kristus? Kehidupan kita yang hanya sekali ini. Nah, yang pertama tentunya kita harus menikmati. Bukan yang pertama sih, tapi yang terutama. Karena kita sebagai anak-anak muda pasti sangat suka dengan apa yang namanya menikmati. Apalagi menikmati suatu pemberian yang secara cuma-cuma. Amin. Haleluya. Nah, kita menikmati apa yang telah Bapa anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Oke teman-teman, poin yang pertama, mari sama-sama kita baca dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Hal yang pertama dapat kita nikmati saat kita hidup di dalam Kristus adalah keselamatan. Banyak di luar sana, teman-teman kita di luar sana yang belum mengenal Kristus. Mereka berjuang mati-matian demi keselamatan. Tapi kabar baiknya, saya dan saudara, teman-teman, kita sebagai hero, sebagai anak-anak muda yang bertumbuh, berakar di dalam Kristus, kita tahu betul bahwa karena anugerah kita telah diselamatkan, kita telah menerima pengampunan, kita menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Nah, you only live once, kita hanya hidup sekali. Apa sih tujuan kehidupan kita ini? Apa, teman-teman? Coba teman-teman renungkan, apa tujuan hidup kita yang hanya sekali di dunia ini? Kebanyakan orang di luar sana mendeskripsikan kehidupan hidup itu, wah ada banyak. Ya, harus beginilah, harus begitulah, harus beginilah. Nah, kalau menurut saya teman-teman, tujuan kehidupan kita sebagai anak-anak muda Kristen, jalannya itu bukan hanya saat kita bersekolah, kita kuliah, kita bekerja, kita menikah, mempunyai anak-anak sampai hari tua dan sudah. Bukan seperti itu teman-teman. Bagaimana kehidupan kita dapat maksimal dalam Kristus?
Ketika kita menikmati pemberian-pemberian Tuhan, kita bukan hanya sekedar menjalani kehidupan itu begitu saja, tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menyampaikan kabar keselamatan ini kepada semua orang, agar memberkati banyak orang tentunya. Sekali lagi Efesus 2 ayat 8 berkata, karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman, bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Sungguh luar biasa kita menikmati suatu yang dianugerahkan kepada kita. Keselamatan tidak kita upayakan, tetapi itu semua karena anugerah, bukan karena usaha, tapi semua karena pemberian Elohim. Amin. Nah, yang kedua yang dapat kita nikmati saat kita hidup di dalam Kristus, yaitu pengampunan. Dalam Efesus 1 ayat 7 kita baca bersama, di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Banyak anak-anak muda kita dapati di luar sana, mereka selalu berupaya untuk mendapatkan pengampunan. Teman-teman saya di luar sana, teman-teman saya di kantor, sekarang saya sudah bekerja, jadi teman-teman saya di kantor banyak masih anak-anak muda. Banyak sekali anak-anak muda di dunia ini. Nah, kehidupan mereka itu gimana ya? Ada yang selalu berpikir seperti ini. Saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dugam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pesta pora, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berhura-hura. Pokoknya mereka menghabiskan hari-hari dalam kehidupan mereka untuk bersenang-senang. Nah, datang hari Sabtu mereka mulai naik ke menara doa. Hari Sabtu naik ke menara doa, menyembah Tuhan, meminta pengampunan dosa. Hari Minggu datang beribadah untuk meminta pengampunan dosa. Banyak terjadi kasus-kasus seperti ini. Nah, tidak ada yang salah dengan itu teman-teman. Tapi sepatutnya seperti ini. Kalau kita memilih memaksimalkan kehidupan kita di dalam Kristus, kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, dan kita tahu Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang setia. Dia selalu merancangkan rencana-rencana yang terbaik, melakukan segala hal-hal yang baik dalam kehidupan semua orang. Apakah kita setega itu kita telah percaya kepadanya, kita memilih untuk tetap berpegang teguh kepada Kristus? Setega itukah kita membuat sakit hati Tuhan? Setega itukah kita membuat kecewa kepada Tuhan? Kita memilih untuk percaya kepadanya, kita memilih untuk hidup di dalam kehidupannya, kita memilih Dia yang mengatur segala kehidupan kita, dan kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Tapi tegakah kita, saya dan saudara, teman-teman, untuk melakukan hal yang tidak Dia sukai? Mari kita pikirkan itu teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke topik tadi, pengampunan. Banyak teman-teman kita di luar sana selalu berjuang untuk mendapatkan pengampunan. Mereka bersalah atas keluarga mungkin. Mereka bersalah atas teman-teman mereka mungkin. Mereka bersalah atas karir atau atas apapun yang mereka lakukan. Mereka selalu berjuang untuk pengampunan. Namun kabar baiknya, oleh karena anugerah Kristus, kita telah menerima pengampunan yang begitu luar biasa sesuai dengan kekayaan Elohim. Kalau kita sudah diselamatkan, percaya teman-teman bahwa kita telah diampuni. Apapun yang telah kita lakukan, bahkan belum kita lakukan, karena Dia begitu mengasihi saya dan teman-teman, Dia mengampuni 100%. Dia mengampuni sesuai dengan kekayaannya yang tiada batasnya. Kita memaksimalkan kehidupan kita dengan menikmati Kristus. Amin. Yang pertama yang dapat kita menikmati tadi adalah keselamatan, dan yang kedua yang dapat kita menikmati adalah pengampunan. Kita masuk ke poin yang ketiga, tentunya lebih seru lagi teman-teman. Yang ketiga berbicara tentang kebenaran. Kita menikmati kebenaran yang dari Kristus. Mari kita baca bersama dalam Roma 3 ayat yang ke-24. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Oleh anugerahnya kita, saya dan saudara, teman-teman, dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Bukan karena usaha kita. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan bukan karena upaya kita. Kita dibenarkan bukan karena kita rajin melayani. Kita dibenarkan bukan karena kita rajin berkumpul dalam suatu komunitas rohani, contohnya Heroes atau Teens atau apapun itu. Tapi teman-teman perlu sadari, kita dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus, hanya oleh karena anugerahnya. Semuanya berbicara tentang anugerah. Nah teman-teman, kebenaran, kita menikmati kebenaran itu apa sih? Kebenaran di sini berbicara tentang status, tentang identitas saya dan teman-teman. Kita menikmati kebenaran bukan dari kehidupan kita, tapi kita menikmati kebenaran
bahwa kita adalah orang-orang benar. Sekali lagi bukan karena usaha kita, tapi semuanya hanya karena Kristus. Sehingga bagaimana kita di dunia ini, orang-orang di luar sana dapat melihat Kristus melalui kita, karena kita adalah surat Kristus yang terbuka. Bagaimana orang-orang, teman-teman kita di luar sana yang belum mengenal Kristus dapat mengenal Kristus? Tentunya selain perjumpaan pribadi dengan Kristus, mereka harus melihat dari saya dan teman-teman. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana tindakan kita dalam sehari-hari mencerminkan Kristus. Jangan kita mengaku sebagai orang Kristen. Kita selalu mengaku sebagai pengikut Kristus, mengaku sebagai anak gereja, mengaku sebagai pelayan Tuhan. Tapi itu semua tidak dicerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih hidup yang tidak benar. Kita masih hidup yang suka berfoya-foya. Kita masih hidup tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana mereka di luar sana dapat melihat itu sebagai karakter Kristus? Sebagaimana kita adalah surat Kristus yang terbuka. Bagaimana teman-teman? Mari mulai saat ini, karena kita sudah tahu bahwa identitas kita adalah orang benar. Kita telah dibenarkan bukan karena usaha kita, tapi anugerah Tuhan. Sebagai orang benar, sebagai anak-anak muda yang memiliki status sebagai orang benar. Mari mulai hari ini, mulai saat ini, berusahalah untuk melakukan apa yang dapat orang di luar sana lihat yang mencerminkan Kristus. Mulai dari hal-hal kecil, mulai dari perkataan contohnya. Banyak kita sebagai anak-anak muda mungkin ketika berjumpa satu dengan yang lain selalu dimulai dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Itu adalah satu contoh yang paling kecil dalam kehidupan kita. Bagaimana orang lain dapat melihat kita sebagai surat Kristus yang terbuka, sebagai orang yang memiliki karakter Kristus, kalau mulai dari perkataan kita sehari-hari saja, perkataan yang kecil saja, kita lalai teman-teman. Mari saat kita bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan teman-teman pelayanan, bertemu dengan teman-teman anak-anak muda, coba say halo, shalom, shalom, bagaimana kabarmu hari ini? Atau kita terus melakukan berkata-kata apa yang baik. Jangan ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, kata-kata makian yang keluar. Ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, kata-kata yang kurang enak dan kurang pantas didengar yang dikeluarkan dari mulut kita. Mari kita merubah semuanya itu mulai dari hal terkecil, perkataan. Oke teman-teman, kita telah menikmati keselamatan, kita telah menikmati pengampunan, kita telah menikmati kebenaran, dan kita telah percaya bahwa kita adalah orang-orang yang benar, yang hidup hanya sekali. Tapi kita dapat memaksimalkan hidup itu di dalam Kristus. Yang terakhir, kita berbicara tentang kekudusan. Wah, mungkin agak gimana gitu teman-teman mendengarnya ya. Kekudusan. Oke, kita buka bersama dalam Ibrani 10 ayat 10. Oleh kehendaknya kita telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Oleh kehendak Elohim, kita telah dikuduskan melalui persembahan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Lagi-lagi kita berbicara tentang Kristus. Lagi-lagi kita berbicara tentang anugerah. Bukan karena kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena apapun itu. Semua karena Kristus. Kalau kita boleh diselamatkan karena Kristus, kita diampuni karena Kristus, kita menjadi orang benar karena Kristus. Sekarang kita menikmati kekudusan itu di dalam Kristus. Maksudnya apa teman-teman? Banyak orang-orang, banyak teman-teman kita di luar sana yang berusaha untuk mempunyai hidup yang kudus. Oh, saya nggak mau bergaul sama kamu, saya nggak mau bincang-bincang sama kamu karena kamu nggak kudus. Banyak yang menghakimi seperti itu. Bahkan orang Kristen sendiri. Saya mempunyai cerita yang agak menarik, agak lucu mungkin. Saya mempunyai teman saya waktu masih sekolah, waktu masih duduk di bangku SMA, sebut saja Mawar. Nah, si Mawar ini dia itu selalu berkata bahwa dia harus menjaga kekudusannya. Dia tidak mau bergaul dengan kita, dia tidak mau jalan-jalan dengan kita, dia tidak mau melakukan hal-hal apapun itu. Bahkan nonton film pun dia menganggap itu dapat merusak kekudusannya, merusak apa yang sudah dia jaga selama ini. Nah, singkat cerita teman-teman, karena dia begitu karena dia begitu berusaha untuk menjaga kekudusannya, suatu hari kita sudah lulus dan satu saat kita mendengar bahwa si perempuan ini, si Mawar ini sudah hamil di luar nikah.
wah, kita teman-teman sebayanya, teman-teman sekelasnya, teman-teman seangkatannya begitu terkejut. Di mana dia ini yang selalu berkata untuk menjaga kekudusannya, dia selalu berkata untuk menghindari pergaulan-pergaulan dengan teman-teman yang lain, untuk menjaga kekudusannya. Tiba-tiba kita dengar dia sudah hamil di luar nikah. Nah, kebanyakan teman-teman saya, teman-teman lain yang di sekolah, teman-teman kelas yang lain, teman-teman alumni, mereka mulai berpikir, wah, katanya dia orang Kristen, katanya dia terus menjaga kekudusannya. Kenapa dia bisa sampai kena eksiden seperti ini? Nah, ini teman-teman, kita jangan menjadi seperti si mawar ini yang berusaha dengan kemampuan sendiri, berusaha dengan kekuatan sendiri untuk menjaga kekudusan. Sekali lagi Ibrani 10 ayat 10 berkata, kita telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Bahkan dari sebelum kita dikandung, sebelum kita ada di dunia ini, kita telah dikuduskan oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, bahkan untuk selama-lamanya. Jadi jangan berusaha untuk mendapatkan kekudusan, jangan berusaha untuk menjaga kekudusan, tapi nikmati kekudusan yang sudah Tuhan berikan itu. Singkatnya teman-teman, karena kita telah menerima keselamatan, menerima pengampunan, menerima kebenaran, menerima kekudusan, mari dari 4 poin yang kita bahas tadi, kita menikmatinya agar kehidupan kita dapat maksimal di dalam Kristus. Agar kehidupan kita dapat berbuah, bertumbuh, dan menjadi berkat. Karena itu tujuan utama anak-anak muda saat ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan kita, membutuhkan saya dan saudara, membutuhkan teman-teman, membutuhkan heroes untuk menjadi berkat. Kita bisa mendengarkan cerita mereka, mendengarkan curhatan mereka, mendengarkan isi hati mereka, dan kita bisa hadir di sana sebagai Kristus, sebagai surat Kristus yang terbuka melalui tindakan kita, melalui apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman, stop untuk mengusahakan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Tapi mari kita menikmati apa yang sudah diberikan Bapa kepada kita. Bukan karena kita, tapi semua karena Kristus. Semua karena anugerahnya. It's all about His grace abound us. Oke teman-teman, jadi dalam 4 hal tadi, dan juga dalam tema kita, YOLO, You Only Live Once, kita dapat memaksimalkan kehidupan kita di dalam Kristus dengan cara menikmati apa yang Kristus anugerahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat dan menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana. Oke, semoga memberkati. See you next week. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak muda di dunia ini yang memiliki karakter-karakter Kristus. Biarlah kami dapat memaksimalkan kehidupan kami dengan menikmati apa yang telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami percaya organisasi kami Heroes dapat terus bertumbuh, menjadi berkat di luar sana, menjadi surat Kristus, mencerminkan karakter Kristus dalam setiap kehidupan anak-anak muda-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. See you next week. They're gonna make me, because you hold